Halo teman-teman, banyak orang yang masih nggak tahu soal apa aja sih yang harus kita siapin, keperluannya sebelum kita mulai pelihara hamster itu di dalam suatu kandang. Apa aja sih? Stay tune. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe sama notifikasinya yang ada di bawah, supaya teman-teman juga nggak ketinggalan info dan tips terbaru seputar hamster yang ada di channel ini. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tahu ke teman-teman semua, hamster itu adalah binatang teritorial. Apa itu? Binatang yang kalau di satu tempat dia itu lebih suka sendiri, nggak suka rame-rame dan nggak suka berbagi. Makanya aku saranin kalau kalian pelihara hamster itu satu aja. Boleh sih dua, tapi asal cewek-cewek, cowok-cowok. Aku malah nggak saranin banget kalau misalnya kalian itu cewek cowok. Soalnya waktu itu tahu-tahu bunting terus ngelahirin, nanti kalian juga yang kewalahan. Soalnya itu ribet banget, banyak ini itunya, yang mungkin nanti kalian bakal jadi pusing sendiri mikirinnya. Jadi sih aku saraninnya kira satu aja. Kalau emang kalian mau dua, ya kalian siapin di kandangnya itu serba dua. Misalnya rumahnya dua, kincirnya dua, tempat minumnya dua, pokoknya serba dua. Dan nggak semua hamster itu bisa akur berdua, apalagi Syrian. Aduh, Syrian itu paling nggak bisa dia berdua. Kalau hamster yang masih kecil oke lah, masih bisa. Tapi kalau Syrian itu nggak bisa, harus satu ya. Tiap kandang harus satu. Kalau mau yang hamster kecil, kalian mau piara dua nih. Nah, piara dua di kandangnya itu harus berdua. Dan sewaktu-waktu kalian lihat hamster itu berantem, karena nggak semua hamster itu biasanya nggak semuanya akur tinggal berdua. Lebih banyak kasusnya itu yang berantem. Jadi kalian lebih baik siapin kandang juga. Buat apa? Jadi kalau misalnya kalian lihat waktu-waktu berantem, kalian bisa langsung pisahin. Kenapa? Karena kalau hamster udah berantem itu bisa sampai luka-luka, bahkan sampai meninggal salah satunya. Terus kalau udah meninggal bisa sampai dimakan. Kalian nggak mau kan itu kejadian sama hamster kalian. Makanya aku saranin piaranya satu aja. Oke nih, sekarang keperluannya ya. Yang pertama kita siapin kandangnya. Kandangnya itu harus yang gimana? Harus yang gede, minimal ukurannya 40 x 50 cm. Kenapa harus gede? Hamster kan kecil. Justru karena hamster kecil dia butuh tempat buat dia bisa lari-lari, bisa kemana-mana. Jangan yang mentang-mentang hamster kecil, tempatnya juga kecil juga. Kasian, dia nggak hidup layak tau. Jadi wajib banget tempatnya tuh harus yang gede. Kalau buat perbandingan itu kontainer minimal yang 60 liter itu udah minimal banget ya. Kalau yang akuarium 40 x 50 cm itu udah oke. Kalau buat maksimalnya nggak ada, semakin gede semakin bagus. Jadi kalau kalian bisa lebih gede lagi nggak apa-apa, itu oke banget. Kalau yang jeruji gimana? Aku saranin sih nggak yang jeruji, tapi kalau kalian mau yang jeruji nggak apa-apa. Tapi dengan catatan itu harus gede, jangan yang kecil yang biasa di pet shop. Kalau nggak yang kecil, yang gede, tapi yang gedenya udah diisi banyak gitu. Jadi hamsternya mau ditaruh tapi udah sempit. Terus udah ada perosotannya, udah ada rumahnya, sempit. Dia tinggi biasanya kan, kalau jeruji itu bukan yang luas. Nah, hamster tuh lebih suka yang luas, bukan yang tinggi. Kalau emang mau jeruji nggak apa-apa, tapi usahain itu yang gede, yang luas, oke? Yang kedua, kita siapin beddingnya. Beddingnya itu yang kayak gimana? Beddingnya itu aku saranin kalian pakai tisu yang buat bedding hamster. Biasanya udah ada dijual tuh kalau di pet shop atau mungkin di online shop itu banyak. Kalian bisa pakai tisu lelek juga. Caranya gimana? Tinggal robek-robek aja, yang kecil gitu. Nah, di sini aku pakai beddingnya itu dari tisu toilet yang dirobek-robek. Jadi bakal kayak gini nih kelihatannya tuh. Ya kan? Oh iya, yang serbuk kayu juga gak apa-apa sih, tapi dengan catatan serbuk kayunya itu harus kayu aspen, bukan kayu cedar, apalagi kayu pine. Kayu cedar nih biasanya nih yang suka banyak di pet shop itu nggak boleh ya, soalnya bikin apa? Soalnya bisa bikin alergi, terus garuk-garuk sendiri, nanti kena penyakit. Kalian nggak mau kan? Kalau nggak tisu toilet, tisu hamster sama kayu aspen, oke? Yang ketiga, kalian siapin rumahnya. Nih, rumahnya udah diisi bedding ya sama penny. Oh ya, kalau buat milih rumah, aku saranin sih milih rumah itu yang sesuai sama ukuran hamsternya. Jadi misalnya nih, ukuran penny segini nih, ukuran hamsterku penny segini. Nah, rumahnya itu ya aku pilih yang segini aja, bukan yang kegedean. Kenapa? Jadi dipakai sama hamsternya itu buat tidur, ngumpet, sama ngumpulin makanan aja. Kalau misalnya kegedean, nantinya bakal jadi tempat pipisnya juga. Nanti jadi susah kalian bersihinnya kan. Jadi
Jadi ya udah rumahnya yang ngepas aja gitu. Oke. Yang keempat, kita siapin botol minumnya. Nah, botol minumnya itu kalian bisa pakai yang model kayak gini atau model yang cup, tapi cupnya yang kecil, jangan yang gede ya. Kenapa? Takutnya hamster entah jadi kecemplung. Kalau udah kecemplung terus dia sakit, bisa meninggal juga. Kalian nggak mau kan? Itu botol minum buat apa? Nggak usah ditanya, kalian tahu kan? Yang kelima, kita siapin tempat mandinya. Tuh, lihat ya, di sini tempat mandinya aku isi pasir ya, bukan diisi air. Tempat pasirnya ini buat apa? Buat dia mandi, buat dia pup, buat dia pipis juga. Tapi kalau pipis tergantung hamster sih, ada yang bisa langsung di sini, ada yang harus dilatih, ada yang emang nggak bisa di sini, tergantung. Oke, tapi ini penting banget ya. Yang keenam, kita siapin cinciran. Cinciran ini buat apa? Selain buat main, ini juga buat hamster itu ada aktivitas. Jadi dia di kandang nggak cuma makan tidur aja. Jadi ini juga buat mencegah hamster obesitas ya. Jadi ini penting banget, harus ada. Oke. Yang ketujuh, kalian siapin mainannya. Mainan selain kiciran ya. Ini di sini mainannya itu buat biar hamsternya juga nggak gampang bosan di dalam kandang. Jadi nggak ada tuh namanya gigit-gigit, manjat-manjat. Kalau di kandang jeruji, kalau di akuarium atau kontainer dia lompat-lompat, itu nggak ada. Soalnya kenapa? Dia ada aktivitas selain kicir, ada mainan juga nih. Jadi dia nggak gampang bosan dalam kandang. Jadi kegiatannya nggak cuma dikicir aja. Di sini juga nih. Nah, di sini cocok ya kalau kalian maunya yang simple, tinggal taruh ini aja udah cukup buat mainan sebenarnya. Kalau kalian mau tambahin itu lebih bagus lagi. Kalau mau tambahin mungkin DIY yang numpuk gitu, atau mungkin yang apa namanya, yang dibikin labirin atau dibikin apapun itu, kalau kalian kreatif itu boleh banget, silahkan bikin buat hamster kalian gak gampang bosan dalam kandang. Oke, mungkin itu aja yang menurutku cukup wajib buat ada di kandang hamster. Kenapa sih kok ribet banget kayaknya? Kita kan sebagai pemilik hamster harusnya kita dong yang bertanggung jawab, dia hidup layak atau enggak, dia seneng atau enggak, dia stres atau enggak, kita yang bertanggung jawab kan. Nah itu aku kasih tahu supaya hamster kalian itu lebih happy di kandang, jadi nggak pengen keluar mulu dan lebih minim stres. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan tekan like di bawah ini. Kalau ada yang mau tanya-tanya atau ada yang mau nambahin dari tips-tips yang tadi aku kasih, silahkan di komentar. Jangan lupa share juga, apalagi buat ke teman kalian yang mau piara hamster atau yang udah piara hamster, silahkan share. Jangan lupa juga subscribe sama tekan notifikasinya supaya kalian dapat info dan tips terbaru seputar hamster. Sekian, Rehems pamit.